Baiklah, kita pada materi yang kedua, yakni konsep Tuhan. Bagaimana sebenarnya konsep Tuhan menurut ilmu tauhid, gitu ya. Definisi Tuhan itu sendiri dapat kita telusuri dari sejarah Tuhan di dunia. Dari sejarah Tuhan tersebut dapat kita ketahui beberapa perbedaan konsep Tuhan di antara berbagai agama yang ada di dunia ini. Pemikiran tentang Tuhan itu muncul dari ilmu filsafat yang namanya filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan itu ada dua, yakni filsafat Tuhan Barat dan filsafat Tuhan mengenai versi Islam. Itu. Kita lanjut. Filsafat ketuhanan Barat itu menurut teori Darwinisme atau teori evolusionisme menyatakan bahwa penentuan Tuhan itu terjadi melalui proses kepercayaan yang amat sederhana kemudian meningkat menjadi sesuatu yang sempurna. Ya dari iman tadi ya, dari sebuah keimanan yang sifatnya sederhana sekali kemudian berkembang sesuai dengan naluri dan akal manusia. Pencetusnya adalah Max Muller, F. Taylor, dan Robert Smith, dan seterusnya. Sehingga kemudian filsafat mengenai ketuhanan Barat itu terbagi menjadi animisme, kemudian dia berkembang menjadi yang lainnya, meningkat lagi menjadi dinamisme, meningkat lagi menjadi politeisme, meningkat lagi menjadi henoteisme, meningkat lagi menjadi monoteisme. Animisme itu sendiri waktu itu masih percaya mengenai roh. Jadi kepercayaan mereka itu sebatas roh, sesuatu yang hidup. Jadi manusia menurut filsafat ketuhanan Barat waktu itu masih mempercayai bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam sebuah benda dan seterusnya, dan yang lainnya punya rasa senang, sedih, dan punya kebutuhan. Itu animisme. Jadi yang dia sembah itu adalah segala sesuatu yang menurutnya punya ada roh itu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi dinamisme. Dia percaya bahwa benda-benda tertentu, benda-benda yang dikeramatkan itu mempunyai kekuatan, sehingga kekuatan tersebut mereka sembah. Begitu. Kemudian akal dan naluri manusia itu berkembang lagi sehingga memunculkan filsafat ketuhanan, konsep mengenai Tuhan, yaitu banyak dewa, tidak lagi pada benda-benda, tapi di antara roh-roh benda-benda itu ada ternyata yang paling unggul. Nah, itu dinamai mereka dewa, sebagai dewa air, di antara paling unggul, dewa api, dan seterusnya. Kemudian akal manusia dan nalurinya berkembang lagi menjadi satu Tuhan untuk satu bangsa berdasarkan kebangsaan tertentu. Itu sudah mulai mengarah pada ranah-ranah empiris, Tuhan berdasarkan bangsanya. Kemudian berkembang menjadi cenderung sempurna satu Tuhan untuk semua bangsa. Namun karena ini basicnya semua akal, kemudian ada karakteristik dalam monoteisme yang dibangun filsafat ketuhanan Barat.
Yang pertama, dia memiliki karakteristik deisme. Tuhan itu transenden, artinya tidak nampak. Namun, setelah penciptaan alam, Tuhan tidak terlibat lagi dengan hasil ciptaannya sama sekali, ya sudah gitu ya. Kemudian panteisme, Tuhan bersifat imanen. Tuhan menampakkan diri dalam berbagai fenomena alam. Kemudian menurut monoteisme ini ada juga kepercayaan nama teisme. Tuhan adalah Tuhan pada prinsip bersifat transenden, pencipta semesta, tetapi Tuhan selalu terlibat dengan semestanya. Ini perkembangan filsafat ketuhanan Barat. Lalu bagaimana dengan Tuhan menurut filsafat ketuhanan Barat? Itu adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia dan dapat juga diartikan dengan yang dipuja, yang dicintai, yang diharapkan kebaikannya, dan yang diharapkan pertolongannya, yang ditakuti bahayanya. Oleh karena itu, Tuhan dapat berbentuk apa saja asal ia diperankan atau diposisikan sebagaimana di atas. Pokok yang dipuja, yang dicinta, yang diharapkan dapat berbentuk apa saja. Jadi benar, segala sesuatu yang dipuja, dicinta, diharapkan pertolongan, ditakuti bahayanya oleh manusia, itu dalam filsafat ketuhanan Barat itu adalah Tuhan. Itu. Kemudian bagaimana filsafat ketuhanan Islam? Yang pertama, bahwa pemikiran tentang Tuhan itu tertuang dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu suluddin yang kita pelajari saat ini. Tauhid itu tidak sama dengan monoteisme. Mengapa? Karena Islam adalah agama yang paling murni dari sisi Tuhannya dan sisi nama agamanya itu sendiri. Karakteristik Tuhan sudah secara spesifik dijelaskan pada surat Al-Ikhlas. Jadi tidak lagi hanya berdasarkan akal, penalaran manusia, perkembangan naluri manusia, tapi juga berdasarkan wahyu, dan kita dituntun oleh wahyu. Selanjutnya, bahwa nama Tuhan di dalam berbagai agama itu cukup bermacam-macam ya. Islam sendiri memiliki nama Tuhan yang jelas, spesifik, yang tercantum dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Nama Tuhan adalah Allah, begitu menurut surat Al-Ikhlas. Kemudian Yahudi itu belum jelas. Mengapa? Karena sifatnya spekulasi dan dinamai Yahweh gitu ya. Tuhannya Yahudi. Kemudian Kristen apalagi juga malah lebih belum jelas lagi. Karena nama Tuhan di daerah Kristen itu berbeda di tiap bangsa. Ada yang namanya Allah, ada yang God, Lord, Sang Hyang Yesus, dan lain sebagainya. Ini perbedaan nama-nama Tuhan dalam perbandingan beberapa agama. Ini agama yang paling besar. Kemudian Islam sendiri dinamai oleh Allah dalam kitab suci. Begitu kalau nama Tuhan dalam Islam, nama agama ya. Nama agama dalam Islam dinamai oleh Allah dalam kitab suci. Kalau Yahudi dinamai oleh keturunan Yehuda, anak Nabi Yakub, dinamai berdasarkan itu. Kemudian Kristen artinya adalah pengikut Kristus, Yesus Kristus. Konghucu, pengikut Konghucu. Hindu berasal dari India, nama agamanya. Kemudian Buddha, pengikut Sang Buddha.
Kalau Islam itu dinamai oleh Allah dalam kitab suci, tidak didasarkan pada geografis tertentu atau pengikut tertentu gitu. Saya lanjutkan. Kemudian ragam aliran dalam memahami Allah itu tadi ada tauhid ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian menurut menurut ilmu tauhid sifat Allah itu ada 3, yakni jaiz, wajib, dan mustahil. Syekh Tahir Al-Jazairi dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqdiyah Islamiyah mengatakan bahwa sifat jaiz bagi Allah itu adalah sebagai berikut: ya fi'lul mumkinat wa tarkuha, misalu ayaj'alal insan ainan au faqiron, dan seterusnya. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya, seperti dijadikan manusia kaya atau miskin. Jadi maksud sifat jaiz itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi dia terserah apakah ingin menjadikan manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat jaiznya Allah. Atau di dalam kitab tauhid lainnya dibahasakan dengan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi sifat Allah, sifat jaiz Allah adalah melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Maksud dari sifat ini adalah untuk mengimbangi antara sifat wajib maupun sifat mustahil. Jadi sifat wajib itu sifat yang harus ada pada Allah. Kemudian sifat mustahil itu sifat yang tidak boleh ada, mustahil ada bagi Allah. Dan sedangkan sifat jaiz adalah sifat untuk mengimbangi antara sifat wajib dan sifat mustahil. Maksudnya begini, Allah memang maha kuasa, termasuk berkuasa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan doa manusia. Maka jika doa manusia belum terkabul, penyakit belum sembuh, belajar belum bisa, bukan berarti Allah tidak kuasa mengabulkannya, menyembuhkan dan menjadikan pintar manusia tersebut. Karena jika Allah harus mengabulkan, maka Allah adalah tunduk pada manusia. Jadi artinya kalau harus, karena sifat wajib tadi, maka jadi tunduk. Oleh karena itu Allah memiliki sifat jaiz. Apakah Allah mau mengabulkan atau tidak mengabulkan, itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu sifat wajib dan mustahil itu sendiri terbagi menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah wujud, itu sifat nafsiyah wujud, ada gitu ya. Kemudian salbiyah kita mabako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani kudrat irodat ilmun hayyun sama basor kalam. Sifat ma'nawiyah qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dengan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika tidak bersifat demikian. Jadi ma'ani itu sifat yang ada karena kesempurnaan Allah. Kemudian ma'nawiyah itu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Akan selalu bersifat demikian. Allah akan selalu bersifat kudrat,
Oleh karena itu, arti mana dari qadirun adalah selamanya Allah akan bersifat qudrat. Itu ya. Dan lanjutkan pertanyaan tentang Tuhan yang perlu kalian waspadai. Pertama, soal kalau Tuhan adalah pencipta yang ada di langit dan bumi, lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Jawabannya, pertanyaan tersebut tidak logis. Seperti menanyakan beberapa cepat ikan dapat berlari atau seberapa dalam burung berenang. Artinya, sebelum menanyakan hal yang berkaitan dengan suatu benda, haruslah memahami definisi dari benda tersebut. Definisi Tuhan sendiri dalam Islam telah jelas dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya. Ini adalah definisi mengenai Tuhan. Selanjutnya, kalian harus hati-hati. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Jawabannya, opsi 1 bisa. Ketika bisa, maka Allah artinya bukan maha kuat. Kenapa? Tidak mampu mengangkat batu. Kalau tidak bisa, Allah bukan maha pencipta, padahal dia maha pencipta. Jawaban dua-duanya ini adalah keliru. Opsi 2, mustahil keduanya, termasuk sifat mustahil. Allah adalah Khalik yang berbeda dengan makhluk, karena tidak mampu mengangkat batu itu kan menyamakan dengan makhluk. Gitu. Sifat makhluk tidak dapat disamakan dengan sifat Khalik. Pelabelan Allah bisa atau tidak bisa itu sendiri menyalahi sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Itu sedikit penjelasan mengenai konsep Tuhan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di komentar ya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.